Elizabeth sudah absen? Sudah ya. Siska Fiora. Siska Fiora baru join. Muhammad Aditya. Iya, Bu. Oke. Muhammad Aditya. Ya. Jangan lupa untuk absen terlebih dahulu ya, supaya tidak lupa. Vivi Julianti baru join juga. Vivi. Ada lagi. Jessica Febriana dan Siti Liza. Jessica Febriana. Di sini ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya di sini siapa? Evan, Bu. Oh, Evan. Ya, oke. Vivi absen dulu ya, Vivi. Iya, Ibu. Siska. Kemudian Muhammad Rafiq. Biasanya kalian kuliah itu menggunakan Zoom atau Google Meet? Dua-duanya, Bu. Ada yang Zoom, ada Dua-duanya. Yang biasanya pakai Google Meet siapa aja?
Oke, selamat pagi untuk yang baru join. Ada Ade Juhana dan satunya lagi siapa ini? Adelia Puspita. Kemudian ada Kimiko. Kimiko itu kayak nama orang Jepang ya, Kimiko. Maura. Kemudian ada coba nih. Oke, karena sudah setengah yang masuk, kita langsung mulai saja ya, supaya tidak terlalu lama. Sambil menunggu yang lain juga. Gina, Evan ya namanya. Mungkin sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, saya ingin tahu dulu untuk wajah-wajah anak manajemen semester 2, mungkin bisa diaktifkan terlebih dahulu untuk kameranya. Oke, biar saya tahu wajah-wajahnya itu seperti apa, karena saya ini baru pertama kali mengajar di manajemen semester 2, semester baru. Oke. Fiora Siska itu Siska Fiora atau Fiora Siska? Siska Fiora, Bu. Siska ya. Siska Fiora. Ada Vivi Julianti. Sebentar. Saya foto dulu. Kemudian siapa lagi nih? Adelia. Lembut ya. Ini yang lain udah diaktifin belum kameranya? Kok nggak kelihatan ya jaringannya yang kurang bagus? Oh iya, ini udah. Muhammad Rafiq nih yang sering saya lihat nih. Muhammad Aditya. Ini Muhammad Aditya atau Raim Bayang nih? Hah? Siapa itu, Bu? Nggak tahu ya. Kirain ada Raim Bayang di sini. Ada Kimiko. Ini pasti sebagian besar pada bangun tidur ya. Kalau kuliah sekarang tuh enak, nggak usah mandi nggak apa-apa. Soalnya nggak bakal tahu kalau kalian tuh udah mandi atau belum. Kapan belum mandi, Bu? Ini udah masuk semua belum? Belum ya. 16. Oke lah, cukup lah 16. Dasar sering dulu. Jangan lupa untuk yang belum absen, absen dulu ya. Ini absen dibuka 24 jam. Jadi kalau sudah 24 jam, sudah tidak bisa absen lagi. Nanti kalau sewaktu-waktu ketika saya sedang menerangkan koneksinya terputus, mungkin bisa langsung diberi instruksi saja. Maaf Bu, koneksinya terputus gitu, biar saya tidak ngomong sendiri gitu. Soalnya saya pernah lagi mempresentasikan, kemudian koneksinya terputus. Dan nggak ada yang ngomong, akhirnya ya gitulah. Ngomong sendiri jadinya. Sebentar.
Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Baik, saya buka saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu karena saya di sini juga baru mengajar di jurusan ini, terutama ya di jurusan manajemen. Sebelumnya saya ini mengajar di jurusan manajemen bisnis di semester 3 dan semester 5. Nah, ini saya diberi amanah untuk mengajar jurusan manajemen semester 2. Berarti ini sekarang kita memasuki tahun ajaran 2020-2021 semester genap ya, semester 2. Buat teman-teman mahasiswa, selamat ya untuk kalian karena sudah memasuki semester 2, karena kalian ini kan tergolong mahasiswa baru ya. Jadi semoga kalian tetap konsisten untuk mengikuti belajar mengajar di kampus ini. Perkenalkan, nama saya Isti Riana Dewi. Mungkin sebagian besar sudah ada yang tahu saya, apalagi yang suka bolak-balik ya di ruangannya Bu Dekan, itu saya sering sekali melihat siapa itu, Muhammad Raufik ya, Muhammad Raufik, sama satu lagi temannya, Evan ya, berarti Evan ya. Ketua kelasnya Evan ya? Iya, Bu. Oh iya, Evan. Oke, kita admit dulu yang baru masuk. Ada Brenda. Oke, Brenda baru join. Sekali lagi untuk yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu menggunakan barcode. Oke, jadi di sini ada kontrak kuliahnya itu bisa dibaca sendiri ya. Kemarin ada sedikit revisi. Jadi kuliah kita itu di jam 9.30 hari Jumat, wajib hadir sesuai waktu yang sudah disepakati. Maksudnya sesuai waktu yang sudah disepakati itu bisa saja nanti ada perubahan gitu. Misal jam 10 atau mungkin pindah hari gitu. Tapi di sini saya juga menghindari yang namanya pindah hari karena kemungkinan kalau kita pindah hari itu akan masuknya ke hari Sabtu gitu. Sedangkan hari Sabtu itu kan kemungkinan Halo, Pan. Ini ibunya apa koneksi kita sih? Ibunya tadi kan dikasih tahu, coba bilang. Kasihan udah ngomong ya. Absennya kalau udah kelar ini boleh nggak sih? Nggak di baru dong.
Oke, balik lagi ya. Mohon maaf tadi koneksinya tidak bagus, terputus ya. Tadi saya sampai mana ya? Ada yang ingat nggak saya sampai mana? Bentar. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke kontrak perkuliahan tadi. Ke kontrak perkuliahan. Kuliah dimulai jam 9.30, kemudian untuk keterlambatan tatap muka online itu maksimal 30 menit. Kemudian untuk absensi, toleransinya 24 jam karena kita menggunakan MyCIC dan semuanya juga sama seperti ini, jadi masih diperbolehkan untuk absensi itu 24 jam, jadi di hari yang sama. Namun apabila ada tatap muka online, kemudian kalian itu tidak datang namun absen, nanti akan saya absen secara manual ya. Kemudian di sini disarankan untuk atau wajib ya mendownload materi perkuliahan sebelum perkuliahan supaya kalian ada gambaran. Dan yang terakhir itu jika tidak masuk bisa memberi keterangan. Kemudian untuk sistem penilaiannya sendiri itu di sini ada pembobotan berapa persentasenya dan nilai akhirnya itu ketentuannya di sini. Nah, untuk pembobotannya sendiri, untuk partisipasi 15%, kuisnya 15%, tugas terstruktur 20%, UTS 25%, dan UASnya 25%. Nah, di sini maksudnya partisipasi adalah itu nilai absensi. Kalau absensinya itu bagus gitu ya, nggak ada yang kayak alfa gitu, kemungkinan nanti nilainya bagus, nanti akan dirata-rata dengan nilai keaktifan. Jadi partisipasi di sini absensi ditambah nilai keaktifan, kemudian dirata-rata. Nanti akan dipresentasikan 15%. Kemudian kuis. Nah, jika ada kuis, itu seperti mungkin kuis pilihan ganda atau mungkin uraian gitu, nanti bisa dimasukkan ke sini. Kemudian ada tugas terstruktur. Tugas terstruktur itu berarti tugas ya, tugas yang diberikan untuk dikerjakan di rumah. Kemudian UTS dan UAS. Nanti untuk nilai akhirnya nanti bisa dibaca sendiri ya, untuk kalian bisa mendapatkan nilai A apabila nilai kalian itu 85 sampai dengan 100. Gitu. Masih muncul ya share screen-nya ya? Masih Bu, baru pindah tadi. Enggak. Masih oke. Oke, jadi sebenarnya untuk mendapatkan 85 ke atas itu gampang-gampang susah gitu. Karena ini kan adalah mata kuliah bukan hitung-hitungan ya, mata kuliah yang kemungkinan besar itu untuk soalnya adalah uraian gitu. Jadi kalau misalnya uraian itu kan yang paling membuat nilainya biasanya kurang bagus itu adalah tingginya kesamaan, jadi adanya plagiasi atau istilahnya mencontek gitu. Jadi jawaban si A dan si B itu sama persis kayak gitu. Nah, itu biasanya yang membuat poinnya itu kurang maksimal. Tuh. Ini biodata saya. Kemudian untuk referensi buku di perilaku konsumen ini saya menggunakan referensi utamanya itu di bukunya Pearson. Penulisnya itu Michael R. Solomon 2017. Karena di sini saya dianjurkan untuk menggunakan referensi yang 5 tahun maksimal ke belakang ya. Jadi 2017 itu termasuknya masih baru. Kemudian untuk pendukungnya itu ada bukunya Pearson juga, penulisnya Mother's Book and Houskin. Kemudian di sini ada bahan kajiannya atau materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Karena ada 14 pertemuan, saya langsung
nuliskan di sini untuk pertemuan pertama untuk pembahasannya apa sampai ke pertemuan 14. Jadi pertemuan pertama itu masih ke pengantar perilaku, kemudian kedua ada konsumen dan kesejahteraan sosial, kemudian sampai pertemuan ke-14 terkait budaya. Gitu. Jadi ini itu dari pertemuan 1, 2 itu termasuk dasar perilaku, kemudian pertemuan 3 sampai pertemuan 7 itu kita mempelajari pengaruh internal perilaku konsumen. Internal itu biasanya dari dalam diri konsumen itu sendiri, ya internal. Kemudian memilih dan menggunakan produk itu di pertemuan ke-8 sampai 10 yang terdiri dari adanya sikap, kemudian pembuat keputusan, membeli, menggunakan, sampai dengan membuang produk itu. Kemudian di pertemuan ke-11 sampai 14 itu konsumen di pengaturan terkait budaya dan sosial. Supaya tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pertemuan pertama, yaitu terkait perilaku konsumen. Jadi sebenarnya tuh perilaku konsumen itu membahas tentang apa? Untuk bayangan kalian, sebenarnya perilaku konsumen itu membahas tentang apa sih? Gitu. Mungkin ada yang bisa bantu menggambarkan untuk teman-teman yang lain gitu. Kira-kira kalian tuh bayangannya mata kuliah perilaku konsumen itu membahasnya terkait apa? Ada yang bisa jawab? Iya, terkait konsumen, Bu. Terkait konsumen. Konsumennya apa gitu? Kayak misal evaluasi dari konsumennya mungkin, Bu. Keputusan pembelian. Keputusan pembelian itu bisa, betul. Siapa yang jawab keputusan pembelian tadi ya? Mirna, Bu. Oh, Mirna, ya. Betul, Mirna, keputusan pembelian. Ada lagi mungkin selain Mirna? Slide-nya nggak pindah, Bu. Oh, slide-nya nggak pindah ya? Kenapa ya nggak pindah ya? Oke, ulangi lagi kita. Sebentar. Udah nih. Pengantar perilaku konsumen. Udah pindah belum? Sudah, Bu. Udah, Oke, Bu. ya. Mungkin ada lagi selain Mirna yang tadi menjawab keputusan pembelian itu sudah betul? Sebenarnya benar tadi, betul banget apa yang dikatakan Mirna ya, untuk perilaku konsumen ini juga nanti mempelajari keputusan pembelian. Gitu. Terutama di sini yang kita lihat di sini adalah studi tentang proses keterlibatan ketika individu atau kelompok memilih membeli, menggunakan atau membuang produk, layanan, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Nah, jadi di sini konsumen membeli, menggunakan, dan membuang. Itu semacam proses mengkonsumsi. Gitu. Dan di sini juga ada yang dinamakan kebutuhan dan keinginan. Nah, sekarang saya ingin bertanya, ada yang bisa membedakan atau tidak antara kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan itu kayak yang diperlukan saat itu juga, Bu. Ya, kemudian untuk keinginan? Kalau keinginan hanya sebatas ingin aja, jadi nggak terlalu butuh-butuh amat gitu, Bu. Nggak terlalu butuh-butuh amat ya, sampai si Ervan ya. Oke. Sebenarnya sih ya bisalah kayak gitu. Kalau contohnya mungkin ada yang bisa nyontohin secara yang spesifik kayak gimana. Misal kebutuhannya itu contohnya apa, keinginan tuh apa gitu. Jadi contohnya tuh seperti ini. Kalau kebutuhan sendiri itu adalah betul kata Irfan yang kita apa tadi ya Irfan ya? Jadi kebutuhan itu yang kita butuhkan ya saat ini. Itu biasanya lebih ke kebutuhan primer. Sebenarnya kebutuhan itu ada banyak macamnya, cuman kalau kita bandingkan kebutuhan dan keinginan itu, kecenderungan kebutuhan adalah kebutuhan yang memang utama. Misalnya manusia itu membutuhkan makan ya, makan itu kan butuh, bukan keinginan. Kalau misalnya kita nggak makan, kita kan bisa sakit gitu, jadi memang kita butuh makan. Sedangkan untuk keinginan sendiri adalah makannya kita mau makan apa gitu. Kalau misalnya kebutuhan kan cukup kita makan nasi sama sayur. Nah, tapi berhubung adanya keinginan dan sedangkan keinginan orang itu berbeda-beda,
Maka keinginan itu contohnya seperti saya ingin makan misal KFC, kemudian makan spaghetti, makan sushi gitu ya, atau makan yang kekinian itu seperti mungkin samyang ya, samyang. Nah itu termasuk keinginan gitu. Memahami keinginan dan kebutuhan segmen konsumen yang berbeda. Jadi untuk konsumen sendiri atau karena mata kuliah ini itu mempelajari terkait perilaku konsumen, dan perilaku konsumen itu penting sekali untuk diketahui sebagai kita pihak manajemen, owner, atau mungkin kita sebagai staff, pemasar. Jadi untuk perilaku konsumen sendiri itu tidak hanya satu pihak saja yang butuh atau butuh tahu gitu ya. Kalau tentang perilaku konsumen, itu bisa dari owner, bisa kemudian dari pihak perusahaan, manajemen, pokoknya pihak pemegang keputusan gitu. Itu penting untuk mengetahui perilaku konsumen, dan perilaku konsumen sendiri itu diketahui dengan kita mengetahui segmentasi konsumen. Nah, segmentasi konsumen itu ada banyak jenisnya atau beberapa. Di sini yang paling sering diperhatikan itu dari segi aspek demografi dan psikologi. Gitu. Demografi itu semacam usia dan jenis kelaminnya, sedangkan psikografisnya itu terkait karakter psikologisnya dan gaya hidup. Jadi kita pihak manajemen harus tahu tentang konsumen itu tuh, konsumen yang kita tuju itu konsumennya seperti apa. Dan biasanya memang konsumennya itu berdasarkan segmen kita ambil contoh saja perusahaan Tupperware ya, perusahaan Tupperware. Nah, Tupperware itu mengambil karena ibu-ibu rumah tangga, maka berarti ya sekitar umurnya 27 ke atas gitu ya. Pokoknya sudah ibu-ibunya sudah dewasa. Nah, kemudian untuk gaya hidupnya seperti apa gitu, itu juga ditentukan. Jadi setiap produk atau jasa itu pasti ditentukan yang namanya segmentasi. Kemudian di sini motivasi untuk mengkonsumsi sangat kompleks dan bervariasi. Ya, jadi karena pihak perusahaan itu atau manajemen itu untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu cukup kompleks dan bervariasi ya, karena tadi mereka itu memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi kalau kebutuhan sendiri mungkin bisa dikatakan cenderung sama, kebutuhan manusia pada umumnya. Namun untuk keinginan sendiri itu cenderungnya berbeda-beda. Karena itu juga dipengaruhi gaya hidupnya seperti apa, dan aspek lainnya itu banyak. Nanti akan di slide selanjutnya. Ibu maaf Bu, slide-nya ya, belum pindah. Slide-nya belum pindah Bu. Slide-nya belum pindah ya. Di pengantar perilaku. Oke. Oke, sip. Jadi karena koneksinya memang kayak gini ya, mungkin lagi nggak bagus. Nanti paling kalian kalau kita tatap muka online bisa coba di-download dulu materinya, kemudian disimak supaya nanti kalian bisa ini sama-sama mengikuti ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau memang belum pindah, dibilang aja belum pindah. Memang ini agak lemot sih. Sekarang udah atau belum? Tentang motivasi untuk mengkonsumsi. Ya, sudah ada Bu. Sudah ya? Sudah Bu. Oke. Pemasar berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi alasan orang membeli produk dapat sangat bervariasi. Nah, ya, jadi alasan orang itu memiliki keinginan yang bervariasi. Nah, di sini ada pendekatan tradisional terhadap perilaku konsumen itu berfokus pada kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan rasional.
Tetapi motif hedonis, oh ya. Jadi di sini ada motif utilitarian dan motif hedonis. Kalau utilitarian itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan hedonis itu lebih ke cenderung ke keinginan. Karena kan ya yang seperti yang kita kenal bahasa hedon itu kan lebih kepada kita membeli sesuatu yang sebenarnya bukan yang utama gitu ya. Oke, kita next aja. Teknologi dan budaya menciptakan konsumen baru yang always on. Jadi di sini maksudnya adalah karena munculnya sosial media, karena adanya munculnya sosial media yang semakin sering digunakan oleh konsumen rakyat Indonesia pada umumnya gitu ya, maka ini mempermudah orang untuk berinteraksi, tentunya terutama untuk pedagang dan pembeli, itu pedagang dan pembeli. Nah ini sangat mempermudah, mempercepat ya, makanya di sini sebagai misal kita sebagai penjual, kalau kita sebagai penjual online itu akan lebih mudah dan otomatis akan selalu update gitu, selalu update tentang untuk memasarkan produk atau jasa yang ditawarkan. Begitu juga dengan konsumen, karena di sini konsumen sendiri adanya memiliki kebutuhan dan keinginan setiap hari, maka dengan adanya media sosial ini akan mempermudah mempertemukan pedagang online dengan konsumen gitu. Sehingga di sini menciptakan adanya budaya always on. Gitu, always online gitu ya istilahnya. Kita next. Ibu, maaf itu belum pindah. Belum pindah ya? Ya, kenapa ya dari kemarin sebenarnya ini nggak cuma sekarang sih. Jadi kemarin juga saya kuliah, memang ternyata slide-nya di situ-situ terus. Oke, mungkin harus dikeluarin dulu, kemudian kita ini. Oke. Kita sekarang di slide berbagai jenis spesialisasi mempelajari perilaku konsumen. Nah, di sini kita bisa mengkelompokkan perilaku konsumen itu secara mikro dan makro. Mikro itu individu, makro itu artinya anggota kelompok atau masyarakat yang lebih besar gitu. Jadi intinya itu nanti kita akan jelaskan di piramida perilaku konsumen di slide terakhir tentang yang konsumen mikro dan makro ya. Kita next slide. Next slide, saya keluarin dulu. Oke. Sekarang di tahap proses konsumsi ini sudah muncul kan ya slide-nya ya? Sudah, Iya, Bu. Ada perspektif konsumen dan perspektif pasar. Jadi di sini adalah tahap proses konsumsi yang dimana ada 3 tahapnya ya. Yang pertama itu adalah masalah pra-pembelian, kemudian masuk ke masalah pembelian, dan masalah pasca pembelian. Kalau pra berarti sebelum, kalau pembelian itu ketika kita membeli, kalau pasca itu berarti setelah kita membeli gitu. Dan ada 2 perspektif atau dari sudut pandang ya. Perspektif berarti sudut pandang atau segi. Entah itu segi konsumen dan segi pasar. Perspektif konsumen dan perspektif pasar. Nah, di sini kita lihat untuk ketika konsumen membeli ya. Berarti konsumen sebelum membeli, nah yang di sini keterangannya bagaimana seseorang konsumen memutuskan bahwa dia membutuhkan suatu produk. Nah, jadi di sini tahap di mana konsumen itu mikir dia itu butuh produk apa sih gitu. Apa yang dia butuhkan. Kemudian apa sumber informasi terbaik untuk mempelajari lebih lanjut tentang pilihan alternatif. Maksudnya ini di sini informasi yang terpercaya gitu. Jadi di sini tahap konsumen itu dia sedang mikir-mikir, merencanakan mau butuhnya apa, kemudian dia ingin mencari informasinya itu di mana. Apakah dari kerabat atau mungkin sekarang yang paling gampang itu dari sosial media. Apalagi ada yang e-commerce seperti Shopee itu sangatlah mudah ya. Kemudian di sini yang masalah pembeliannya dari perspektif konsumen. Jadi ketika membeli di sini apakah memperoleh produk merupakan pengalaman yang membuat stres atau menyenangkan. Jadi ketika membeli apakah produk itu
bukan stres ini karena ini translatean, jadi mungkin bahasa Inggris Indonesia stres ya. Apakah produk ini tuh memuaskan atau tidak gitu? Mungkin bisa dibilang seperti itu. Kemudian apa yang dikatakan pembelian tentang konsumen? Gitu. Jadi semacam masalah pembelian itu, jadi di sini ketika konsumen membeli produk, apa yang mereka rasakan? Mereka itu merasa senang atau tidak gitu, intinya seperti itu. Nah, kemudian dari pasca pembelian sendiri, ketika kita lihat dari perspektif konsumen, apakah produk memberikan kesenangan atau menjalankan fungsi yang diinginkan? Jadi setelah membeli, otomatis si pelanggan itu kan merasakan produknya atau jasanya. Gitu. Jadi mereka itu di sini semacam evaluasi kalau mereka itu sebenarnya suka atau tidak. Kemudian di bawahnya sendiri ada bagaimana produk akhirnya dibuang dan apakah konsekuensi. Jadi kalau pasca pembelian ini adalah lebih ke ketika pelanggan sudah selesai mengkonsumsi, itu nantinya apakah produk itu konsekuensi produk itu terhadap lingkungan. Jadi semacam dampaknya apa ketika sudah selesai digunakan. Ini biasanya lebih ke produk bukan jasa. Produk ya jasa bisa kita ambil contoh aja biar tidak terlalu bingung ya. Misalnya kita produknya apa ya? Mungkin di sini ada yang bisa bantu menjelaskan terkait ini. Kayak misal pasca pembelian produknya apa nih, kita ambil contoh produk apa nih yang biar kita ada gambaran. Air mineral, Bu. Nah, iya itu. Saya baru pikir itu, air mineral, betul. Jadi air mineral, seperti di sini kan kalau air mineral berarti pasca pembeliannya kan bentuknya mungkin botol plastik ya, botol plastik. Nah, itu di sini apakah nantinya botol plastik itu akan terurai dengan baik atau tidak dengan lingkungan gitu. Malah akan menjadi limbah yang merugikan gitu. Jadi di sini semacam pasca pembeliannya seperti itu. Tapi ada air mineral yang juga didesain itu green ya, green. Seperti contohnya itu air Ades. Jadi botol Ades itu yang warna hijau itu sebenarnya itu desainnya adalah green. Green itu berarti dia itu bisa terurai dengan baik. Bahkan juga disosialisasikan ketika membuang itu harus dikeruas-keruas gitu loh, di remas-remas terlebih dahulu gitu. Nah, itu tuh fungsinya diremas-remas seperti itu supaya limbah si botol minuman itu tidak merusak lingkungan gitu. Ini salah satu contohnya. Kemudian dari perspektif pasar sendiri, untuk masalah pra pembeliannya adalah bagaimana sikap konsumen terhadap produk dibentuk atau diubah gitu. Kemudian isyarat apa yang digunakan konsumen untuk menyimpulkan produk mana yang lebih unggul dan yang lainnya. Bagaimana jadi ini lebih ke kalau perspektif pasar itu berarti pandangan pasar secara umum. Kalau konsumen itu kan dari individu atau kelompok manusia. Namun kalau perspektif pasar itu kecenderungan pasar itu dia itu sikap konsumen terhadap produk itu tuh seperti apa gitu. Kemudian untuk masalah pembeliannya sendiri, bagaimana faktor situasional seperti tekanan waktu atau tampilan toko mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, ya jadi masalah pembeliannya adalah tergantung situasinya, kemudian layout tokonya tuh seperti apa, menarik atau tidak. Nah, itu biasanya juga ada pengaruh keputusan pembelian. Misalnya kalau tokonya itu rapi, bersih, terus wangi gitu ya, kayak seperti supermarket, itu pasti akan mempengaruhi keputusan pembelian itu lebih tinggi. Jadi konsumen juga akan kayak semacam nyaman untuk melakukan pembelian di situ. Karena kondisi ini nih tadi tampilan tokonya bagus, rapi, misal ingin membeli susu kotak, di sebelah sana sudah ada banyak macam-macam susu kotak, kemudian sebelah sananya lagi ada daging-dagingan yang segar, buah-buahan, kemudian ada bahan-bahan makanan lainnya gitu. Di situ karena layoutnya baik, maka mereka akan
keputusan pembeliannya pun akan terpengaruh sehingga mereka akan melakukan pembelian. Selanjutnya untuk masalah pasca pembelian dari perspektif pasar, apa yang menentukan apakah konsumen akan puas dengan suatu produk dan apakah dia akan membelinya lagi. Berarti ini terkait semacam jika konsumen itu puas atau senang dengan produk atau jasa itu kemungkinan mereka akan melakukan pembelian ulang. Gitu. Jadi, ketika ada keputusan pembelian, nanti apakah si konsumen itu akan melakukan pembelian lagi atau enggak gitu. Biasanya ini berpengaruh terhadap kepuasannya. Jika tidak puas atau merasa kecewa, maka kemungkinan besar kecenderungan mereka tidak akan membelinya lagi. Nah, gini. Maka sebenarnya untuk ini perlu diperhatikan juga masalah pasca pembelian ya supaya produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan itu konsisten, selalu ada yang beli, maka harus diperlukan strategi tertentu gitu, gimana caranya supaya mereka balik lagi gitu. Nah, yang paling penting lagi yang terakhir di sini untuk masalah pasca pembelian adalah bagaimana mereka memberitahu orang lain terhadap pengalamannya. Nah, kalau sekarang ini istilahnya adalah WOM atau word of mouth, itu adalah ketok tular kalau bahasa sehari-harinya ketok tular. Jadi, biasanya kalau kita itu ngerasa senang sama produk atau pelayanan suatu perusahaan, itu kita akan ngasih tahu ke orang lain. Dan ini adalah pemasaran yang paling ampuh. Ini pemasaran yang paling mudah dan cepat gitu, karena kita kalau ngomong ke teman kita itu pasti biasanya kan lebih dekat, mereka lebih percaya dan mereka bisa ikut beli, ikut make, dan mereka juga ketika suka ngomong lagi ke yang lain gitu. Jadi ini sebenarnya cukup penting dan memang yang paling cepat itu. Nah, kemudian di sini dampak konsumen itu atau termasuk ya di dalam strategi pemasaran. Bu, maaf slide-nya, Bu. Oke, sebentar. Jadi di sini perilaku konsumen itu juga terkait dengan bagaimana sejauh mana memahami orang atau organisasi yang akan menggunakan produk atau layanan yang mereka jual. Ya, karena perilaku konsumen itu bagian dari strategi marketing ya, jadi memang kita harus tahu dulu perilaku untuk bisa menyusun strategi gitu intinya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian di sini ada aspek-aspek yang harus kita ketahui supaya bisa berdampak terhadap konsumen, yaitu ada usia, gender, struktur keluarga, dan seterusnya. Usia itu tadi berarti ini masuk hampir sama seperti segmentasi. Jadi kita itu sebagai manajemen harus bisa mengetahui sebenarnya segmentasi yang kita tuju itu yang seperti apa. Dari segi usia sampai dengan segi segmentasi perilaku. Nah, usia itu ya tadi, misal kalau remaja itu usianya berapa, kemudian dewasa itu berapa, orang tua itu berapa. Gitu. Kalau gender itu jenis kelamin, struktur keluarga itu berarti lebih ke mereka itu dari keluarga yang seperti apa. Struktur keluarga berarti mungkin dari keluarga orang biasa atau keluarga orang yang mungkin lebih tinggi lagi seperti pejabat. Itu kan biasanya beda lagi untuk penawarannya. Kemudian itu hampir sama aja seperti kelas sosial dan pendapatan. Jadi kita juga harus mengkelaskan berdasarkan pendapatan, karena kalau semakin beda pendapatan, maka yang akan mereka konsumsi pun berbeda. Ras, etnis, juga geografi itu berarti wilayah, karena setiap orang di
wilayahnya berbeda-beda, itu mereka juga kebutuhannya berbeda-beda, gaya hidup juga seperti itu. Gaya hidup tuh apakah mereka gaya hidupnya itu cenderung yang selalu beli atau yang selalu berhemat gitu, bisa jadi seperti itu contohnya. Misal kita ambil contoh apa ya yang biar supaya ini mungkin ada yang bisa bantu mencontohkan misal satu aja produk atau jasa gitu berdasarkan usia, gender, sampai segmentasi perilaku. Misal kalau tadi kan saya udah kasih contoh Tupperware itu kan segmennya ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Biasanya mereka masuknya ke arisan-arisan gitu. Karena yang sering menggunakan alat peralatan untuk tempat makan itu kan ibu-ibu. Nah, jadi kalau dari usianya berapa, gendernya kan perempuan, kemudian struktur keluarganya mungkin dari keluarga yang menengah atau dari yang menengah ke atas, menengah sampai yang paling atas tuh juga pakainya Tupperware. Kemudian kelas sosialnya juga dia mungkin kelas sosial yang biasa ya, pendapatannya juga mungkin ya sedang gitu. Kemudian ras etnisnya juga kemungkinan sih untuk ras etnis sendiri juga ini sebenarnya segmentasi khusus. Karena kalau Tupperware sendiri kan kecenderungan tuh untuk siapapun bisa menggunakan ya. Kemudian untuk geografi juga ini nggak terlalu digunakan. Mungkin geografi juga lebih ke misal untuk yang mengkonsumsi Tupperware ini tuh lebih ke yang di kota-kota besar atau kota-kota yang memang di situ dijual produk Tupperware. Sedangkan kalau di daerah seperti yang terpencil gitu kan nggak ada. Apalagi kalau tidak ada akses internet. Biasanya nggak ada di situ. Kemudian untuk gaya hidup sendiri tentunya lebih karena gak ada gaya hidup orang pada umumnya, khususnya seperti ibu-ibu rumah tangga kan masih cenderung pasti digunakan untuk yang seperti tempat makan atau tempat-tempat makan yang kayak kalau Tupperware itu kan terkenalnya tidak tumpah, tidak mudah tumpah, tidak mudah pecah gitu ya. Jadi di sini karena gaya hidupnya itu butuh ya maka Tupperware itu penting gitu. Kemudian segmentasi perilaku sendiri itu lebih ke perilaku kecenderungan seseorang itu melakukan suatu kebiasaan. Misalnya orang itu biasanya itu olahraga pagi, lari-lari, jogging kayak gitu. Nah, itu di situ juga bisa kita bidik gitu sebagai manajemen kalau kita punya produk yang memang ini Tupperware tempat minum ini cocok untuk orang yang suka lari pagi karena mereka butuh ini tempat minum gitu. Jadi ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam memasarkan suatu produk. Kemudian dampak marketing lagi pada konsumen di sini ada budaya populer. Budaya populer itu termasuk musik, film, olahraga, buku, selebriti, dan bentuk hiburan lain yang diproduksi dan dikonsumsi oleh pasar massal merupakan produk dan inspirasi bagi para pemasar. Oke, kita skip aja. Nah, ini ada dampak lagi yang lainnya itu ada teknologi. Jadi teknologi ini membuat pelanggan itu lebih dekat dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Kita ambil contoh di sini contohnya ada pasta gigi Bluetooth nih. Di sini ada kalau kalian lihat gambar di sini. Maaf Bu, slide-nya. Oke. Udah ya. Nah, sebentar saya minum dulu. Minumnya mana? Slide-nya udah ya. Nah, ini dampaknya itu teknologi.
Saya ambil contoh di sini ada produk luar negeri itu ada pasta gigi Oral-B. Kalau kalian sering lihat merek-merek pasta gigi kan ada Pepsodent, kemudian ada Ciptaden, kemudian ada lagi yang lainnya ya. Ada di sini ada Oral-B. Nah, Oral-B ternyata dia itu menawarkan produk yang berbasis teknologi juga, yaitu dengan Bluetooth. Jadi nanti kalau kita lihat dari gambar itu sih semacam kita itu sikat gigi, tapi kita mengoperasionalkan sikat giginya melalui aplikasi gitu ya, aplikasi. Jadi pakai Bluetooth, pakai aplikasi gitu, gimana coba? Ada bayangan atau enggak? Jadi intinya itu dengan adanya teknologi itu akan membuat konsumen itu lebih dekat dengan produknya. Dia itu lebih engage. Kalau istilahnya itu engagement. Bukan engagement lamaran ya, tapi kalau di bahasa manajemen itu engagement itu lebih erat hubungannya antar pelanggan dengan si produk itu. Jadi mereka loyal dan akan lebih senang kemudian ya jadi kayak produk utama yang mereka gunakan. Kalau produk Oral-B ini dia itu ketika di klik tombol power itu mereka akan kayak muter sendiri. Kemudian kita juga bisa ngelihat dari aplikasinya itu di-download namanya Oral-B apa gitu. Kemudian nanti akan dilihat di situ akan waktuin. Jadi kalau nggak salah sih 2 menit. Waktunya 2 menit untuk sikat gigi. Kemudian kalau kita sikat yang sebelah kanan, nanti akan dikontrol di aplikasinya, oh ini udah cukup, kemudian baru ke kiri, ke bawah, ke atas, gitu. Jadi di sini ada controlling tentang kesehatan gigi si pelanggan yang menggunakan sikat gigi ini. Jadi karena adanya teknologi, maka akan lebih mempererat pelanggan terhadap produk, gitu. Intinya seperti itu. Oke, kemudian di sini ada jenis hubungan yang mungkin dimiliki seseorang dengan suatu produk. Ada keterikatan konsep diri, yaitu terkait dengan identitas pengguna. Kemudian yang kedua, keterikatan nostalgia, yaitu terkait dengan produk yang dia itu bisa produk sebagai penghubung dengan diri masa lalu. Jadi mungkin produk yang bisa mengingatkan si pelanggan itu terhadap masa lalu, nostalgia gitu. Kemudian saling ketergantungan, yaitu produk adalah bagian dari rutinitas harian pengguna, berarti produk itu adalah yang sering digunakan. Kemudian terakhir ada love atau cinta, berarti ini lebih ke munculnya ikatan emosional dari kehangatan. Oh iya, berarti lebih kepada si pelanggan itu dia tuh ngerasa benar-benar sudah cocok banget sama produk itu gitu. Jadi mereka itu ada di tingkat yang sudah benar-benar cocok gitu. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, kita next. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan mengkonsumsi? Nah, biasanya konsumen ini tuh menyukai produk yang memang membantunya dia itu lebih menonjol gitu dari barang jasa yang lain atau produk yang lain gitu ya. Mungkin bisa kita langsung mencontohkan merek. Jadi kita tuh suka, kalau kita tuh sebagai pelanggan pasti suka sama merek yang kayak menonjol dibandingkan merek lain. Kayak misal tas itu kan banyak sekali mereknya. Kalau perempuan itu ada Elizabeth, kemudian ada Guess, ada Carlit, apa tuh namanya yang sering dipakai ya, Charles and Kate, gitu kan. Itu banyak merek-merek tas. Tapi kan masing-masing pelanggan itu sudah memilih merek favorit mereka, gitu. Begitu juga dengan sepatu. Nah, di sini yang saya ambil contoh itu ada sepatu Nike dan Reebok. Kalau Nike sendiri itu kan dia kalau di luar negeri itu dia itu cenderung dikenal sebagai dikenal untuk atlet lari. Ya, kalau saya baca sih gitu, tapi
Mungkin ya sih kayak gitu. Dapat berlari. Jadi mereka itu kalau pakai Nike itu cenderungnya menilai bahwa kalau saya menggunakan sepatu Nike itu saya akan lebih cepat larinya, lebih lompatnya lebih tinggi, pokoknya lebih lincah gitu. Jadi kemungkinan sih ini dipakai oleh atlet atau orang yang suka olahraga gitu. Nah, tapi itu kan kecenderungan. Tapi ada juga orang yang atau pelanggan yang memang dia lebih memilih menggunakan merek Reebok dibandingkan Nike. Mungkin karena dari segi desainnya bagus, kemudian lebih ringan atau lebih berat gitu. Jadi ada semacam pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kita ambil Nike dari Reebok. Dan memang kedua merek ini memang 11-12. Kalau di sana itu juga ya sama-sama bagus, sama-sama bermerek gitu ya, yang sudah terkenal dan juga memang sering digunakan oleh atlet-atlet olahraga pada umumnya. Tuh. Nah, sebenarnya apa yang konsumen butuhkan? Jadi yang konsumen kebutuhan itu di sini kebahagiaan atau kesenangan. Gitu. Karena kalau misal konsumen itu udah suka sama produk itu, maka mereka akan lebih ya udah pakai itu aja gitu, jangan yang lain. Kecuali memang ada tipe orang yang suka ganti-ganti produk atau penasaran sama produk lain. Gitu. Kita next aja supaya tidak terlalu lama. Di sini ada kebutuhan dan keinginan. Nah, tadi udah kita bahas di awal tentang kebutuhan dan keinginan, perbedaannya apa. Tuh, kita next. Wah, ini 2 slide lagi. Nah, kalau ini karena saya referensinya tadi bukunya Solomon. Nah, di sini saya mengambil semacam data statistik pada tahun itu gitu. Kalau terkait penggunaan sosial media. Dan biasanya data ini itu digunakan untuk kita sebagai pihak manajemen atau manajer atau pemilik atau pemasar, itu mereka itu kan akan mengambil suatu keputusan, dan keputusan itu juga terkait dengan konsumen. Maka mereka biasanya menggunakan data ini sebagai dasar pengambilan keputusan. Seperti misalnya kita ambil salah satu aja ya, jangan semua. Kita ambil yang paling bawah aja, yang kedua itu terkait orang-orang berbagi lebih dari 1,5 miliar konten di Facebook setiap hari. Nah, jadi ini itu ada semacam data yang sudah dirangkum, mungkin entah itu dari Facebooknya atau pokoknya ini dari semacam lembaga atau organisasi yang memang tugasnya untuk merangkum data. Itu ditemukan bahwa 1,5 miliar konten dibagikan di Facebook setiap hari. Nah, dengan adanya informasi ini, kita sebagai pihak perusahaan yang ingin membuat konsumen tertarik pada produk atau jasa kita, pasti akan membidik sosial media Facebook untuk promosi dengan adanya data ini. Karena karena di sini ada kecenderungan orang membuat konten. Nah, kita bisa masuk ke Facebook gitu. Tapi kan yang namanya kondisi itu kan berbeda-beda. Kalau ini kan tahun 2017. Nah, sekarang tahun 2021 mungkin berbeda lagi. Nah, sekarang bukan Facebook, malah kecenderungan menggunakan Instagram. Gitu. Makanya sekarang untuk pemasaran digital itu mereka itu lebih masif ke Instagram, entah itu story, konten apa kayak gitu masuk ke Instagram. Konten TikTok, nah itu juga lumayan berdampak untuk media sosial, untuk kita promosi di media sosial gitu ya. Walaupun memang sebagian besar atau orang yang memang nggak suka dengan misalnya ngedance atau joget-joget kayak TikTok gitu kan, mereka pasti ngerasa nggak terlalu serak gitu ya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau TikTok itu memang adalah pemasaran yang paling berdampak untuk anak muda. Gitu, untuk anak muda. Mereka itu lebih entah apa yang membuat tertarik, mereka tuh lebih tertarik ketika orang tuh mengupload
mengupload TikTok dibandingkan mengupload video yang biasa gitu. Mungkin karena dari musiknya atau dari orang yang membuat konten juga itu bisa dipengaruhi itu juga gitu. Jadi dengan adanya kecenderungan orang atau data ini kita itu bisa memutuskan kita harus melakukan apa gitu. Kemudian di sini kita ambil salah satu lagi. Kalau di sini tuh lebih cenderung Facebook sih, masih Facebook karena dulu memang Facebook itu adalah kayak apa ya? Orang tuh semua kalau nggak punya Facebook itu kayak kuper gitu ya. Kalau sekarang udah malah jarang pakai Facebook. Nah, di sini juga ada Twitter. Jadi 80% pengguna Twitter berasal dari perangkat seluler dan 70% pengguna memiliki tweet saat itu. Oh, maksudnya mungkin 70% mereka itu membuat membuat tweet itu di toilet gitu ya, mungkin. Enggak. Jadi mungkin dari data ini bisa dilihat, bisa digunakan karena kecenderungan orang itu menggunakan Twitter 80%, berarti mungkin bisa masih digunakan media Twitter untuk mengenalkan suatu produk atau jasa. Jadi intinya dengan statistik media sosial itu bisa untuk mengambil keputusan. Oke, ini slide terakhir ya. Slide terakhir. Mungkin sampai sini ada yang bertanyakan terlebih dahulu. Kayaknya materinya juga nggak terlalu susah sih. Bu, nggak ada, Bu. Nggak ada apa? Slide-nya nggak kelihatan? Nggak, maksudnya nggak ada pertanyaan, Bu. Oke, pertanyaan. Oke. Oke, kita lanjut ke slide terakhir. Siapa tahu kalian sudah ngantuk, udah pengen liburan. Kita masuk ke piramida perilaku konsumen. Di piramida itu berarti semakin ke atas semakin mengkerucut. Karena bentuknya juga segitiga ya. Jadi kalau di bawah itu semakin, kalau di sini tulisannya makro, kalau ke atas itu semakin mikro. Makro itu berarti kalau kalian belajar pengantar ilmu ekonomi kan nanti ada makro dan mikro. Makro itu yang secara luas, mikro itu sempit gitu. Nah, di sini itu kita bacanya dari bawah aja, dari makro ya. Ini piramida perilaku konsumen. Nah, di sini yang paling bawah ini ada kultural antropologi, berarti terkait budaya. Karena nah, kalau makro ini kan sosial fokus ya, berarti fokusnya kepada sosial, ke lingkungan sosial. Nah, jadi di sini perilaku konsumen itu berarti dari budayanya dulu. Jadi budayanya dia itu seperti apa? Apakah budayanya itu memang apa ya, budaya itu contoh apa ya? Contoh. Mungkin ada yang bisa bantu nyontohin. Contohnya budaya masyarakat. Kalau budaya konsumtif itu bisa dimasukkan ke dalam budaya. Jadi ada biasanya ada ya kayak misal di masyarakat rakyat di Jakarta ya, orang-orang. Gimana? Coba. Contohnya gimana? Coba. Nggak apa-apa, ngomong aja. Jadi ya misalkan kayak ini, Bu, kebiasaan masyarakat situ dalam mengkonsumsi suatu barang tertentu gitu. Iya, bisa kayak gitu. Betul, kayak gitu. Misal kayak orang-orang di Jakarta, itu kan kecenderungan mereka memiliki budaya konsumtif. Ya mungkin karena dari pendapatannya juga mungkin rata-rata juga tinggi ya, jadinya mereka ada budaya itu. Nah, itu masih masuknya ke makro, perilaku konsumen makro. Kemudian dilihat dari historinya dia, sejarahnya itu kayak gimana. Nah, historinya. Kemudian demografi. Nah, demografi itu tadi ya usia, jenis kelamin, itu termasuknya masih ke makro, karena kan orang kan di dunia ini atau di Indonesia juga kan cuma ada 2, laki perempuan. Kayak gitu kan. Kemudian umurnya, kalau misalnya umurnya 17 sampai 30 mungkin masih dewasa, 30 ke atas tuh udah orang tua gitu mungkin. Itu kan ada kelas-kelas sosial, kelas-kelas apa namanya, kapan orang itu dikatakan remaja, dewasa, dan sudah
lanjut usia gitu kan ada. Itu ada kriterianya, itu masuknya ke demografi. Kemudian di sini ada semiotics. Nah, semiotics itu kemarin saya udah cari tahu. Saya lupa semiotik apa. Oh, tentang pengambilan keputusan. Oke. Jadi tentang pengambilan keputusan, kemudian di atasnya lagi ada macroeconomics. Macroeconomics itu ekonomi makro berarti lebih ke pendapatan. Jadi kecenderungan pendapatan dari orang-orang atau kelompok itu berapa sih gitu. Karena untuk yang namanya pendapatan ini juga penting untuk mensegmenkan suatu produk ya. Misal kalau dia pendapatannya di atas 3 juta kayak gitu berarti dia itu dia itu cocok ditawarkan produk yang harganya berapa gitu. Jadi karena ada harga, di situ juga ada pendapatan, maka harus disinkronkan berdasarkan pendapatan. Kayak misal kalau dia pendapatannya 10 juta per bulan, nah pasti kan orang yang misal dia itu menawarkan produk mobil atau rumah, itu cocok untuk yang pendapatannya 10 juta atau 5 sampai 10 juta gitu. Tapi kalau misalnya pendapatannya masih mungkin 2 sampai 3 jutaan, itu biasanya masih ke produknya tuh kayak motor, sepeda kayak gitu. Jadi untuk menawarkan produk atau jasa itu juga tergantung dari pendapatan atau di sini macroeconomics. Kemudian di atasnya di sosiologi itu berarti dari lingkungan sosial. Sosiologi itu lagi lingkungan sosialnya itu kayak gimana. Kemudian sosial psikologi. Sosial psikologi itu berarti karakter psikologi dia seperti apa. Kemudian microeconomics. Nah, microeconomics itu tentang harga pendapatan lebihnya ke kalau makro itu lebih ke pendapatan pada secara global. Sedang biasanya kalau makro ini kan dilihat itu dari GDP gitu ya. Kalau nanti kan kalian belajar pengantar ilmu ekonomi itu ada, kita bisa melihat kecenderungan pendapatan orang Indonesia itu pertumbuhan itu berapa persen, ya itu makro. Kalau mikro itu mungkin lebih ke mengkerucut lagi pendapatan setiap kelompok kayak gitu kali ya. Sama harga-harganya juga kayak ada, sama ini belajar tentang pasar, kayak pasar monopoli, oligopsoni kayak gitu. Jadi nanti tentang itu sih, lebih ke situ. Nanti coba dibaca sendiri aja tentang macroeconomics dan microeconomics. Kemudian ke atasnya lagi ada microeconomics itu ada human ecology. Human ecology. Nah, ini lebih interaksi terhadap manusia. Ekologi itu kan hubungan antara manusia dengan manusia gitu. Jadi ini ternyata juga masuk ke dalam perilaku konsumen. Jadi hubungan itu seperti apa. Kemudian kalau saya mau ambil contoh hubungan antara manusia dengan manusia itu contohnya ketika kita ingin menawarkan, karena dilihat dari hubungannya ya, kan kalau misal dia itu, kalau tentang hubungan berarti misal gini, seseorang si A itu di suatu gimana contohnya, di suatu tempat gitu ada orang yang cenderung itu ingin memberikan penghargaan atau reward atau hadiah terhadap orang lain. Nah itu jadinya di sini dengan kondisi bagus adanya human ecology di situ, mungkin sekarang ini ada yang namanya ditawarkan produk seperti pemberian hampers gitu ya, hampers. Kayak contoh sesama artis. Kalau misalnya kita suka lihat follow Instagram artis-artis gitu kan, mereka biasanya suka membuat instastory yang dari hampers dari artis si A, artis B, artis C gitu. Nah, karena di sini adanya human ecology, nah itu maka ada juga orang atau usaha yang menawarkan
produk yang mendukung ini human ecology, misal hampers, kemudian gift apa gitu, atau kayak parcel kayak gitu, itu juga bisa masuknya ke sini. Kemudian di sini ada developmental psikologi, pengembangan psikologi. Kemudian ada klinikal dan eksperimental. Nah, ini kebetulan ini memang bahasanya agak susah ya, nanti coba dibaca sendiri. Di sini di bukunya juga sudah ada terkait piramida perilaku konsumen. Jadi intinya itu semakin ke atas itu semakin mengkerucut. Dan untuk segmentasi produk yang bagus itu memang yang mengkerucut. Jadi nggak bisa kita itu membidik konsumen itu yang memang dia itu pokoknya ini produk untuk semuanya, untuk semua, entah itu tua, muda, atau remaja, itu sebenarnya nggak bisa. Bisa tapi kurang maksimal gitu. Jadi perusahaan akan lebih maksimal ketika dia itu membidik atau membuat segmen itu yang lebih sempit. Jadi lebih mikro. Gitu. Misalnya cuma ibu-ibu aja atau mungkin cuma anak bayi gitu ya, kita bikin produk kaos kaki bayi, ya itu untuk bayi aja gitu. Untuk bayi yang baby born gitu. Jadi itu akan lebih maksimal karena orang juga akan lebih fokus melihat produk itu atau perusahaan itu gitu. Jadi dia tuh nggak yang ekspektasinya semakin spesifik produknya, mereka akan menganggap bahwa produk itu lebih berkualitas dibandingkan jika dia itu menawarkan banyak varian gitu. Kecuali memang untuk perusahaan-perusahaan besar tuh nanti ada yang namanya diferensiasi produk, itu yang menawarkan beberapa produk seperti ada sampo, ada sabun kayak gitu, kayak Unilever. Nah itu berbeda lagi gitu. Jadi ini secara garis besar seperti ini. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena ini slide terakhir. Karena ini bahasanya cukup susah dipahami untuk yang piramida ini. Nanti coba kalian baca di bukunya itu yang di e-book. Kayak saya sudah share linknya di Mayusiasi. Jadi link yang saya share itu kalian bisa download buku yang saya jadikan referensi, itu bukunya Solomon sama Hawkins. Gitu. Jadi kalian nggak perlu baca semuanya karena itu kan bahasa Inggris. Paling kalian baca inti-intinya aja gitu. Dan di sini juga nanti saya akan berikan PowerPoint setiap pertemuan ini juga sudah saya translate. Kecuali memang bahasa-bahasa tertentu yang memang agak susah ditranslate, jadi saya nggak translate gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini karena ini slide terakhir. Kita sudah hampir 1 jam ya. Wah. Cukup, Bu. Cukup ya, oke. Oke, kalau begitu saya screenshot dulu. Kalau begitu, terima kasih teman-teman yang sudah hadir, karena mungkin kita cukupkan saja untuk perkuliahan pada hari ini. Karena ini baru pertemuan pertama ya, kan biasanya kalau pertemuan pertama itu sebentar atau cuma kenalan gitu. Tapi berhubung kalian sudah masuk ke dunia kuliah, kemudian masih udah semester 2, jadinya kita langsung aja masuk ke materi supaya lebih menyingkat waktu dan mempercepat materinya supaya tersampaikan gitu. Nanti untuk tatap muka online minggu depan apakah ada atau enggak, nanti akan saya infokan lagi lebih lanjut H-1 atau mungkin biasanya sih H-1 saya infokan apakah ada tatap muka online atau enggak atau gimana gitu ya, atau nanti tugas atau ada presentasi itu nanti akan saya kabarkan biasanya H-1 perkuliahan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Di sini yang masih on cuma Evan sama Muhammad Aditya. Mungkin yang lain juga masih on juga, cuma nggak diaktifin kameranya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, Bu. Oke. Pan, sendal apa, Pan?